Silakan, Pastor. Oke, baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik dan Maha Rahim, kami bersyukur kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami. Kami yang Kau berikan kesempatan kembali untuk memasuki tahun 2023. Sudah 6 hari kami jalani sampai hari ini. Semua itu karena kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa malam ini kami berkumpul sebagai satu keluarga LPF yang saling mendukung, menyemangati, mendoakan, dan mencintai di dalam nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertemuan kami. Pasti bukan satu kebetulan kami Engkau pertemukan satu sama lain, tapi karena rencana-Mu. Dan malam ini ya Tuhan, kami akan mengadakan ngobrol malam keakraban tentang kesehatan, agar kami sehat jiwa dan raga dalam memasuki tahun 2023 ini. Kami percaya, bila Engkau yang beserta kami akan mengalami kesehatan batin, kekuatan, supaya kami mampu beriman dan terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami telah mengalami mukjizat penyertaan-Mu itu ya Tuhan di tahun 2022. Kami yakin pasti Engkau juga menyertai kami di tahun 2023 ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, anugerah kesehatan yang Kau anugerahkan kepada anak kami, anak dari Dr. Mustika, yang telah dirawat dengan baik pada kecelakaan yang lalu. Dia memperoleh kekuatan berkat bantuan para medis dan para dokter tenaga perawat yang membantu pemulihannya. Tuhan, kami menyerahkannya kepada-Mu, sehingga proses pengobatan selanjutnya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua malam ini, secara khusus Dr. Mustika yang akan membawa kami kepada panorama kesehatan, agar kami sehat secara badani dalam menjalankan aktivitas kami selama tahun 2000. Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Oke. kasih, Pastor Niko. Terima Dr. kasih, Mustika. Dokter. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yuce yang sudah memberikan waktu. Kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu ya. Terima kasih untuk Pak Guten yang bantu ini. Dia punya slide ya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak gelar-gelar di situ. Saya kira bidang yang tidak umum dikenal, tapi memang hanya supaya buat nambah gelar di Indonesia, saya ambil S2 Master Biomedicine ya. Tapi gelar-gelar yang lainnya karena Indonesia belum kenal, sehingga biasanya tidak saya taruh di belakangnya. Nah, saya kira karena kita main di holistic medicine, nanti teman-teman akan mengerti mengapa kok banyak berhubungan dengan nutrisi. Ya. Nah, itu beberapa gelar yang memang saya ambil di luar. Nah, oke, yang lanjut kita langsung masuk ke topik berikut mengenai kesehatan. Jadi di dalam dunia holistic medicine, kesehatan itu dunia yang kami pelajari dulu di kedokteran itu selalu banyak menyangkut physical body. Ya, jadi secara fisik kesehatan manusia. Tapi begitu kita masuk ke holistic medicine, manusia sehat. Bukan hanya bodinya saja, tetapi harus ada suatu keseimbangan antara the mind, ya, pikirannya, ya, kemudian juga bodinya, secara fisiknya, dan kemudian juga secara spirit. Jadi bodinya mesti sehat, mentalnya, the mind-nya mesti sehat, dan juga the spirit. The spirit ini ibaratnya consciousness, dia menggerakkan semua dalam tubuh kita. Harus berada dalam satu keseimbangan. Kalau dia berada dalam satu keseimbangan, otomatis secara otomatis immune function kita akan bekerja dengan lebih baik. Sehingga kalau kita sakit, itu kita lebih memiliki suatu kekuatan dari dalam untuk menyembuhkan diri kita sendiri, sehingga tidak banyak bergantung dengan obat-obatan. Ya. Dan secara simpelnya, biasanya untuk aplikasinya,
pengobatan holistik akan cenderung berbicara mengenai dietnya, lifestyle-nya, kemudian juga apa yang sifatnya natural yang bisa membangun kesehatan tubuh. Oke, kita masuk ke slide berikut. Nah, ada beberapa ancient traditional medicine di dunia ini. Nah, itu yang ancient traditional Chinese ada, ancient traditional Ayurvedic medicine yang Hindu juga ada. Nah, ini ancient traditional dari Western medicine, Bapak Hippocrates. Hippocrates ini sekarang sudah dikenal sebagai bukan ancient lagi, tetapi julukannya sekarang adalah the father of modern medicine. Jadi kita itu kembali sebetulnya ke medicine zaman dulu ya sebetulnya. Nah, sekarang di Amerika sudah ada university yang memang menaruh Hippocrates di depan universitinya dan gelarnya the father of modern medicine. Nah, Hippocrates selalu menekankan bahwa everyone has a doctor in him. Jadi kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi ibaratnya kita mampu untuk menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dan dia banyak menekankan mengenai only nature can heal. Kemudian juga let thy food be our medicine gitu ya. Kita lanjut ya. Slide berikut. Beberapa yang penting yang ditekankan oleh Hippocrates adalah satu, bahwa Hippocrates menyadari ya, pentingnya mengobati seseorang itu harus secara keseluruhan. Jadi the mind, the body, and spirit. Jadi nggak bisa seperti sekarang. Dulu saya menekuni kedokteran. Kalau pasien datang ke saya, satu hari 50 pasien kita bisa mengobatinya. Misalnya sakitnya apa? Sakit kepala. Oh ya ini obatnya. Sakitnya apa? Sakit perut. Oh ini obatnya. Masuk di holistic medicine tidak bisa. Satu pasien kita akan menghabiskan waktu yang cukup panjang untuk berdiskusi dan mengenal pasien kita ya. Bagaimana pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, semua. Dan kita harus mencari apa yang membuat dia sakit. Nah, Hippocrates selalu menekankan bahwa penting sekali mengobati keseluruhan personnya. Jadi tidak hanya keluhannya, kemudian obatnya ini. Kemudian juga menekankan only nature can heal. Jadi penyembuhan itu benar-benar yang benar-benar menyembuhkan itu hanya nature. Jadi back to nature. Semua yang berbau nature itu akan menyembuhkan, termasuk makanan yang baik, semua alam yang sehat, udara yang bersih, sinar matahari yang cukup, itu semua akan menyembuhkan. Nah, kemudian juga mengobati ke akarnya. Saya kasih contoh, saya pernah mengobati pasien, dia sudah berobat ke berbagai dokter, datang ke saya itu keluhannya luar biasa banyak. Urusannya perut. Kita terapi, dia membaik. Tapi nanti seminggu, 2 minggu dia datang lagi, perut kembali problemnya. Sampai terakhir saya sadari, ini bukan urusan physical body. Saya anjurkan dia bergabung di kelas yoga. Yoga dan meditation bersama Art of Living, Community Art of Living. Nah, di sana dia sembuh. Nah, sehingga dia stop untuk mencari saya, ya, karena dia mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian, Hippocrates juga menekankan karena setiap orang itu mampu menjadi dokter bagi dirinya sendiri, jadi setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya kita. Ya, jadi 100% di tangan kita. Sakit itu tidak datang mendadak, kecuali kayak kecelakaan gitu ya, eksiden, tabrakan segala macam. Tapi sakit itu selalu dibangun dengan perlahan-lahan. Pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, ya, lifestyle yang sehat, pola tidur yang sehat, tidak datang mendadak. Setelah semua keseimbangan tubuh terganggu, baru dia akan memunculkan penyakit. Nah, sehingga mencegah akan lebih baik daripada mengobati. Lanjut. Nah, Hippocrates juga menekankan let food be thy medicine and let medicine be thy food. Jadi obat kita nomor 1 itu bukan obat-obatan yang dari kimia farmasi, tetapi terutama adalah makanan yang kita makan. Memang ada kasus-kasus di mana kita masih membutuhkan obat-obatan seperti antibiotik kalau lagi infeksi sedang tinggi sekali. Tetapi natural healing terbaik itu tetap adalah dari makanan yang kita makan ya. Contohnya
Seperti misalnya kalau kami mengobati pasien-pasien dengan yang ada keluhan ginjal gitu, kami selalu berdiskusi mengenai makanannya supaya dia bisa mencegah kerusakan ginjalnya lebih lanjut. Kemudian juga pasien-pasien kanker ya, selalu obat nomor satu mereka adalah makanan yang sehat. Jadi bukan dari obat-obatan yang banyak atau obat terutama yang berbau kimia biasa kita khawatirkan ya. Karena setiap obat pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Ada sisi benefit, ada sisi risk. Semua harus dipertimbangkan sebelum kita mengambilnya. Lanjut Pak Kusnet. Nah, saya kira kita simpelkan faktor yang harus kita perhatikan itu, terutama makan yang sehat, minum yang sehat, ya, yang cukup, air yang bersih, itu sangat penting. Kemudian juga menghindari toksin, nanti akan kita bahas satu demi satu ya. Sehingga tidak perlu saya sebutkan, kita maju untuk mempersingkat waktu. Nah, ini adalah menggambarkan, gambar ini coba diperhatikan baik-baik mengenai makanan dan kesehatan. Ada tulisan dietary diversity. Diversity jadi makanan harus beraneka ragam, harus bermacam-macam. Kemudian jenis-jenis makanan itu akan menentukan nanti gut microbiome-nya kita seperti apa kesehatannya. Nah, ini mungkin istilah yang baru, yang mungkin teman-teman ada yang sebagian sudah mengenal, tapi mungkin ada yang masih baru mengenal. Nah, gut microbiome ini saat ini di dunia advanced medicine, yang menentukan kesehatan seorang manusia itu adalah kekayaan microbiome di dalam tubuhnya dan di dalam perutnya terutama. Karena microbiome di dalam tubuh manusia itu sangat banyak sekali, melebihi jumlah gen yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau microbiome-nya ini diversity-nya banyak, jenis-jenisnya banyak, kemudian juga microbiome-nya bertumbuh, microbiome jenisnya sehat, nah dia akan memberikan tubuh kita kesehatan yang baik. Jadi metabolit, hasil yang diproduksinya juga akan baik untuk kesehatan kita ya. Metabolit itu artinya hasil yang dia produksi. Dan kemudian dia akan memberikan status kesehatan yang sehat juga. Kalau microbiome sehat, kita sehat. Kalau microbiome-nya kita sakit atau komposisinya sudah terganggu, kita juga menjadi sakit ya. Oke, yang berikut. Nah, microbiome ini, gut microbiome. Microbiome ini jumlahnya bervariasi, ya mulai dari dalam lambung kita sampai ke dalam, jadi lambung, duodenum, kemudian sampai ke usus kecil, usus besar. Nah, jumlah microbiome yang paling banyak itu adalah di dalam usus besar kita. Mungkin jumlahnya bisa 10 pangkat 12 atau 10 pangkat 13. Jadi sangat banyak sekali. Ini adalah organ yang ibaratnya tersembunyi ya. Kita tidak bisa melihatnya karena dia begitu kecilnya. Membutuhkan mikroskopik, sehingga kadang-kadang kalau banyak pasien yang datang, dok saya ada keluhan perut, tapi saya sudah endoskopi tapi nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Nah karena apa? Endoskopi itu melihat dengan makroskopis. Dia bukan mikroskopis, sehingga di foto dia paling nggak kelihatan apapun. Tapi kok saya ada sakit emah ya? Tapi kok perut saya nggak enak ya? Endoskopi semuanya bagus ya, sering seperti itu ya. Nah, kemudian jadi microbiome ini di dalam tubuh kita, dia menempati setiap organ, terutama di usus kita paling banyak, dan hidup bersama kita dengan simbiosis mutualisme. Kalau kita makan sehat, dia akan bertumbuh dengan baik, dan kemudian kalau dia sehat, dia akan memberikan kita kesehatan yang baik. Dan usus kita itu panjangnya kira-kira 15 meter. Jadi ada orang yang dia makan, kemudian dia langsung BAB. Itu bukan makanan yang langsung di BAB, kecuali dia diare. Itu bisa makanan yang 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, seperti itu ya. Nah, bahkan dalam pemeriksaan laboratorium itu sekarang sudah ada istilah IgA atau IgG, IgG. Itu yang lagi-lagi top sekarang adalah IgG. Nah, itu sering dites untuk pasien-pasien autoimun. IgA itu udah umum di Indonesia. Itu dari puluhan tahun kita sudah kenal. Tapi IgG itu baru masuk di Indonesia kira-kira 2-3 tahun terakhir. Dulu kalau saya perlu memeriksa itu saya mesti kirim ke Amerika. Sekarang di Indonesia sudah bisa. Bedanya IgA melihat fast reaction, reaksi cepat alergi terhadap makanan. Kalau IgG melihat reaksi tipe lambat. Saya makan tidak terjadi apapun, tapi reaksinya bisa besok, lusa, lusanya lagi. Sehingga kita nggak tahu makanan satu, yang mana satu yang mengganggu tubuh saya. Nah, sehingga jadi panjang usus 15 meter. Jadi luas lapangannya kira-kira segede lapangan badminton ya, sangat luas sekali.
Nah, microbiome ini gen di tubuh manusia itu kira-kira 23.000. Tapi microbiome ini jumlahnya lebih dari jutaan. Jadi jauh melebihi jumlah gen yang ada di tubuh manusia, microbiome di dalam tubuh kita. Lanjut, Agusnya. Nah, fungsi dari microbiome ini adalah, satu, dia bisa membantu kita untuk mengatur metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh kita terutama seperti namanya TCA cycle, fungsinya menghasilkan energi supaya kita bisa bekerja, kita bisa berpikir. Kemudian sel tubuh, organ-organ tubuh kita bisa bekerja, ya. Jantung bisa memompa darah terus, kemudian usus bisa melakukan digestion terus, kemudian juga ginjal dan liver bisa melakukan detoxification, membersihkan terus. Jadi semuanya dibantu oleh microbiome ini. Kalau microbiome kita sehat, otomatis semua fungsinya akan menjadi lebih baik. Oke, lanjut Pak Kus ya. Nah, oh ya, tadi ada tulisan regulate, dia menghasilkan zat yang baik untuk tubuh kita. Jadi yang slide sebelumnya Pak Kusnen, itu ada yang setelah ini. Nah, jadi regulate certain essential nutrient. Jadi dia microbiome itu juga menghasilkan vitamin-vitamin tertentu di dalam tubuh kita. Jadi seperti vitamin B itu banyak dihasilkan oleh microbiome di dalam usus kita. Vitamin K itu dihasilkan di dalam usus besar kita. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang sekarang sering kita dengar kan orang menerima suplemen vitamin D. Oh, vitamin D itu harus dibarengkan dengan vitamin K. Sebetulnya tidak seperti itu ya. Kalau kita microbiome-nya sehat, ya kita tidak perlu harus mensupply pakai vitamin K. Toh kita bisa mendapatkan vitamin K secara natural juga dari makanan kita. Lanjut Pak Kusnen. Nah, yang mempengaruhi microbiome ini sangat banyak sekali ya. Mulai dari begitu kita lahir ke dunia, itu microbiome kita sudah terpengaruh ya. Mamanya kita melahirkan kita pakai apa? Operasi sesar atau lahir normal. Nah, microbiome yang lebih bagus tentu yang lahirnya normal. Karena melalui waktu melahirkan melalui vagina, kuman-kuman ibu akan memperkaya microbiome di dalam tubuh anak. Kemudian juga apakah memberikan susu botol atau memberikan ASI. Yang diberikan ASI, anaknya ngedot susu ibu. Nah, di sekitar puting-putingnya tentu banyak sekali microbiome juga yang didapatkan yang memberikan kesehatan buat anak. Kemudian juga, nah terlalu bersih. Ada saya dengar waktu saya mengunjungi sepupu yang kebetulan melahirkan, saya kaget. Wah, rumah sakit tertentu punya kebijaksanaan. Sekarang anak lahir tidak boleh diberikan minum air putih sampai usia 6 bulan, sampai kaget saya. Waduh. Nah, kadang-kadang mereka takut terlalu bersih. Sehingga akibatnya itu juga salah ya. Karena kalau dia terpapar dengan kuman-kuman, anak-anak kampung mereka akan terpapar dengan kuman banyak karena mereka main di tanah, telanjang kaki, seperti itu sebetulnya akan memperkaya microbiome dalam tubuh mereka. Ya. Terus kemudian mereka makan apapun seperti itu ya. Sehingga banyak kuman-kumannya di dalam tubuhnya. Itu sebetulnya membantu untuk memberikan daya tahan tubuh yang lebih. Terlalu bersih, anak-anak itu tidak pernah dipaparkan sama sekali dengan kuman-kuman yang secara standar kita temui dalam lingkungan hidup, itu juga akan merugikan buat mereka sebetulnya ya. Kemudian yang lain adalah diet. Nah, diet makanan seperti apa yang bisa memperkaya microbiome kita, nanti kita lihat bersama ya. Biasanya harus makanan yang tinggi fibernya, tinggi antioksidannya, tinggi enzimnya gitu ya. Jadi intinya adalah makanan yang sehat. Kadang-kadang ada juga yang memberikan probiotik. Jadi probiotik itu sama dengan menambah kuman bagus deh ke dalam tubuh. Nah, kalau prebiotik itu adalah menambah serat ke dalam makanan kita ya. Jadi prebiotik itu sama dengan fiber di dalam makanan kita sebetulnya bahasa sederhananya. Kemudian juga obat-obatan, ya kalau kita banyak memakai antibiotik, otomatis microbiome kita yang bagus pun bisa hancur. Sehingga di dalam dunia holistic medicine, termasuk saya sangat hati-hati sekali kalau memakai antibiotik, apalagi misalnya batuk pilek kita langsung berikan antibiotik, itu kecenderungan kita di kita sehari-hari ya. Saya kira mungkin sebaiknya kita ubah. Kalau misalnya batuk pilek, jangan langsung antibiotik. Lebih bagus kita minumnya kunyit, temulawak, seperti itu ya. Karena natural healing itu dari herbal-herbal itu sangat membantu sekali. Ini juga antacid. Antacid itu obat-obat mah. Sehingga
kalau kondisinya terlalu antasid, karena dia akan dinetralin. Biasanya kandungannya itu apakah dia magnesium, apakah itu kalsium. Nah, itu sering di dalam obat-obat antasida, itu tetap akan mempengaruhi makrobiom kita. Kemudian protein pump inhibitor, ini obat-obat seperti omeprazol, lansoprazol, ya, ini juga akan mempengaruhi mikrobiom kita. Kemudian juga stres. Stres ini biasanya akan menaikkan kortisol di dalam badan. Ya. Long term stres untuk waktu yang berkepanjangan, itu akan membuat tubuh kita itu catabolic state. Catabolic itu artinya akan membuat tubuh kita menurun daya tahan tubuhnya. Biasanya dalam dunia medis namanya terjadi proses gluconeogenesis, ya. Sehingga akan terjadi lipolisis, pemecahan lemak, proteolisis, pemecahan protein. Nah, kalau stres berkepanjangan, akibatnya dinding usus kita bisa menipis, kemudian juga asam lambung kita akan meningkat. Nah, sehingga akan mengubah komposisi mikrobiom ini dan akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Kemudian yang berikut, chronic disease. Chronic disease ini kalau misalnya ya penyakit tertentu, misalnya saya pergi makan sate, aduh satenya kurang bersih, masuk deh kuman yang nggak bersih. Nah, sehingga akibatnya saya kena diare karena kebetulan masuknya kuman yang jenis tertentu, sehingga keseimbangan kuman mikrobiom di dalam perut kita terganggu. Sifat kuman yang lebih merusak itu lebih tinggi. Jumlahnya tidak seimbang lagi antara yang sehat dan nggak sehat ini, sehingga akibatnya kita diare, kemudian juga sakit perut, itu akan mengganggu juga kesehatan kita untuk jangka waktu yang panjang. Termasuk juga penyakit-penyakit lain. Contohnya kalau misalnya seseorang yang memiliki, misalnya dia memiliki luka di dalam usus, ya. Kalau luka di dalam usus berkepanjangan juga dia akan sulit menyerap nutrisi dengan baik. Nah, untuk jangka waktu yang panjang, akhirnya mikrobiom di dalam ususnya akan terganggu juga, ya, karena enzim pencernaan nggak bisa diproduksi dengan baik dan proses pembusukan di dalam usus akan naik. Nah, mikrobiom yang kurang sehat akan berkembang juga. Kemudian juga faktor umur, ya. Umur bertambah, otomatis komposisi mikrobiomnya biasanya juga berubah, dipengaruhi oleh makanan yang kita makan dari waktu kita muda. Kemudian fekal bakterioterapi ini adalah fekal transplant, ya. Ini memang terapi yang saat sekarang saya kira di Indonesia belum ada, itu mengambil BAB-nya orang lain untuk ditransfer kepada orang lain, sebetulnya itu. Nah, itu akan mempengaruhi komposisi mikrobiomnya. Agak tidak umum, ya. Saat ini di Indonesia saya kira belum ada yang mengerjakan itu, tapi di luar mereka sudah. Oke, lanjut Pak Kusnen. Nah, dysbiosis ini adalah istilah yang diterapkan hanya untuk ibaratnya sederhananya terjadi ketidakseimbangan. Nah, dalam bahasa istilah medisnya disebut dysbiosis. Seperti tadi yang saya sebutkan, jadi kalau dia terganggu komposisinya, yang terjadi bisa satu, immune function kita akan menurun karena kesehatan kita menurun. Kemudian juga kalau masuknya kuman yang berbahaya, otomatis kadang-kadang dia bisa membuat luka di dinding usus. Nah, itu increase intestinal permeability. Jadi dinding usus kita harusnya utuh. Tetapi kalau kemasukan kuman yang sangat mengganggu, dia bisa menembus dinding usus. Nah, akibatnya kumannya bisa traveling di dalam darah kita. Nah, dia bisa menimbulkan penyakit, kita akan demam, kemudian juga untuk waktu yang panjang bisa, jika tidak diselesaikan dengan baik, dia bisa autoimun, ya, dan penyakit-penyakit lain bisa timbul. Nah, kemudian juga ketidakseimbangan yang terlalu lama bisa menyebabkan proses peradangan yang berlarut-larut dan segala macam penyakit akan timbul, seperti selain autoimun yang sering sekali juga akan sering pusing, ya, karena gas metan yang diproduksi di dalam perut. Bagi yang punya sakit mah, kadang-kadang kalau ke dokter ada tes namanya urea breath test. Itu kan disuruh meniup, kemudian diperiksa. Nah, urea breath test itu sebetulnya untuk melihat apakah ada kuman H. pylori apa tidak, kalau menurut tes di laboratorium. Nah, tetapi sebetulnya urea breath test itu bisa mencerminkan berapa tinggi proses pembusukan yang terjadi di dalam perut kita, ya, karena gas itu dari perut akan mengalir ke dalam paru-paru kita. Oke, lanjut Pak Kusnet. Nah, kira-kira makanan seperti apa sih yang bisa memelihara mikrobiom kita? Ya ini, ya. Jadi fiber, seratnya harus banyak. Kemudian juga
warna-warni, beragam, bermacam-macam. Jadi kita harus fokus pada makanan yang organik juga, supaya tidak ada herbisida, pestisida. Kalau ada herbisida, pestisida, mikrobiomnya bisa terganggu. Sebagian juga bisa die, bisa mati karena herbisida dan pestisidanya. Dia akan tidak seimbang jadinya. Kemudian makanan yang kaya enzim, whole food. Whole food artinya yang belum diolah. Yang belum diolah oleh manusia, dan berarti belum yang belum diolah dalam arti dijadikan tepung gitu, bukan di refine ya, whole food. Jadi yang Tuhan ciptakan ya seperti itu gitu. Nah, paling kalau kita misalnya dia direbus sedikit ya pasti itu masih kategori whole food ya. Jadi kayak enzim, kayak antioksidan, kayak nutrition, itu yang kita hitung. Kalau di dunia kedokteran yang saya pelajari dulu kita banyak menghitung kalori. Tapi di dunia kedokteran advanced dan holistic medicine kita menghitung nutrisi. Jadi tidak banyak menghitung kalori. Nah, kemudian jadi semakin tinggi nutrisinya, semakin baik buat kesehatan kita. Kemudian makanan yang tinggi fiber, fiber itu sama dengan prebiotik, biasanya kalau dijual di dalam suplemen-suplemen. Nah, fiber ini akan memberi makan, dia seperti bensinnya untuk mikrobiom di dalam usus kita. Jadi makanan-makanannya terutama fiber ya. Kemudian hindari fast food, makanan yang tinggi lemak, terutama yang goreng-gorengan ya. Mau kadang-kadang kan dijual, kemudian dikatakan bahwa ini adalah lemak nabati. Oh, kita pikir wah lemak nabati bagus ya, tetapi tidak seperti itu ya. Biasanya lemak nabati itu paling sering dipakai dan paling sering dipublikasikan sebagai lemak bagus, tetapi rata-rata sudah berupa trans fat. Jadi dia sudah dihidrogenisasi. Contohnya seperti margarin, iklannya kan bagus sekali, tapi tidak. Lemak yang paling jelek itu terutama adalah seperti Blue Band itu. Karena dia sudah lemak nabati yang dihidrogenisasi. Jadi itu harus kita hindari. Terus kemudian juga semua minyak-minyak, kalau sudah minyak bagus sekalipun, kalau sudah melalui proses pemanasan yang tinggi, ikatan minyak bagus itu masih berupa ikatan cis istilahnya. Kalau dia sudah dipanas-panasin, dia akan menjadi ikatan trans. Nah, sehingga memang alangkah baiknya kita menghindari minyak yang sudah melalui proses-proses pemanasan yang tinggi. Nah, kemudian juga makanan sebaiknya kita menanam, ya. Belajar untuk menanam sedikit deh. Kalau enggak juga nggak usah tanamannya rumit-rumit, yang sederhana-sederhana yang bisa kita pakai sehari-hari juga baik ya. Biasanya saya kalau di rumah saya nanam dikit-dikit deh, tanaman-tanaman yang gampang untuk saya olah untuk dijadikan blenderan, diminum bersama buah dan gampang tumbuh ya, seperti daun tujuh jarum, kemudian daun binahong. Nah, itu gampang sekali tumbuhnya, sehingga bisa kita konsumsi sehari-hari. Jadi kita bisa menghindari herbisida pestisidanya ya. Kemudian juga kalau tanaman itu kita tanam sendiri, semua yang diciptakan Tuhan itu hidup. Dia akan memberikan nutrisi bagi mereka yang memeliharanya dan menyesuaikan nutrisinya dengan mereka yang memeliharanya. Kemudian juga kalau kita tanam, kemudian kita petik dan langsung kita makan, setiap yang hidup itu di atas daun itu atau di atas buah itu ada probiotik hidup yang akan memperkaya mikrobiom di dalam usus kita. Ya, sehingga sangat baik sekali jika kita menanam sedikit yang sederhana di rumah. Yang berikut hindari trans fat, itu tadi sudah saya terangkan. Kemudian andalkan herbs sekitar Anda yang mudah didapatkan. Nah, herbsnya yang sehari-hari di dapur aja ya. Seperti kunyit, temulawak, cengkeh, serai, kapulaga, bunga pala. Itu semua sangat berarti untuk kesehatan kita. Temu kunci, ya. Itu boleh kita rebus. Contohnya, kunyit. Kunyit itu bisa menurunkan interleukin 6. Kalau orang COVID sekarang, pemeriksaan salah satu yang paling baru itu adalah anti-interleukin. Interleukin 6-nya berapa tinggi ya? Jadi ada laju darah, ada D-dimer, kemudian ada yang mengukur kekentalan darah kan. Nah, kemudian ada yang paling baru sekarang diperiksanya interleukin 6. Nah, sebetulnya fungsi kunyit salah satunya adalah menurunkan interleukin 6, jadi anti peradangan. Kemudian contoh yang lain seperti ginger. Ginger itu jahe. Jahe ini bisa membunuh virus. Sehingga kita boleh minum air jahe. Dan di dalam dunia traditional medicine, Chinese traditional medicine, jahe itu adalah obat nomor 1 untuk anti mual. Jadi fungsi herbal itu sangat banyak. Nah, lanjut Pak Kusnen. Nah, ini yang tadi saya tambahkan. Ya.
ke Pak Kusnen, tiba-tiba saya kepikir grup LPF ini orang-orangnya pada rajin berdoa ya. Sehingga alangkah baiknya kalau kita masuk sedikit ke ancient traditional Hindu medicine. Saya lihat medicine saat ini berkembang, akar medicine tertua di holistic medicine itu sebetulnya ada di ancient traditional Hindu Ayurvedic medicine ini ya. Di dalam Ayurvedic medicine itu ada mengenal triguna istilahnya. Ada makanan yang bersifat satya, rajas, tamas. Nah, ini makanan ini satya itu terutama yang membuat kita tenang, balance, harmoni, calm gitu. Kalau rajas ini yang membuat kita itu lebih maunya serba cepat semua. Kemudian juga ya pokoknya membuat kita itu lebih energi, lebih mau bikin apa-apa tuh maunya lebih cepat. Terus kemudian juga cenderung sifatnya tuh lebih membuat hanya tuh kalau orang yang beraliran agama Buddha, mereka menghindari bawang salah satunya karena mereka rupanya itu makanan yang lebih sifatnya tuh lebih merangsang gitu loh. Nah, itu dirajas. Kemudian tamas. Nah, tamas ini yang sifatnya tuh membuat kita jadi lazy, jadi capek. Nah, contoh makanannya di situ ya. Jadi kalau makanan yang terlalu banyak tepung-tepungan, terlalu banyak yang sifatnya kurang sehat, trans fat itu tubuh kita akan tamas. Ya, capek gitu, letih. Nah, kalau yang di rajasik, nah misalnya kita makan bawang, makan apa, nah, itu bagus ya. Jadi energinya akan lebih. Nah, cuma dalam dunia Ayurvedic medicine mereka suka menghindari bawang kan biasanya, apalagi yang di Buddha juga ya. Rupanya di sini kuncinya gitu. Supaya bisa menurunkan mereka punya sifat rajasnya ini. Nah, kalau kita mau meningkatkan satya dalam tubuh lebih tenang, lebih calm gitu. Nah, ini makanannya terutama banyak di sayur dan buah-buahan. Sehingga di dalam dunia Ayurvedic medicine selalu mereka banyak menekankan mengenai vegetarian. Vegetariannya terutama dengan whole food ya, sayur dan buah yang banyak gitu. Nah, kemudian mengurangkan daging karena daging itu juga sifatnya tamasik. Jadi membuat kita dia termasuk kategori acid food juga ya, membuat kita lebih capek ya. Jadi berbeda dengan yang diajarin di kedokteran barat ya, bertolak belakang malah saya rasa. Kan kalau di kedokteran western itu kita mesti makan daging banyak karena diajarkan bahwa protein itu adalah the building block of the cell, sehingga daging harus banyak. Nah, sementara di dunia ancient medicine daging nggak boleh banyak gitu ya. Lebih bagus kita banyak mengandalkan itu sayuran yang lebih banyak, buah-buahan yang lebih banyak gitu ya. Oke, lanjut Pak Kusnan. Jadi lihat levelnya ada tamasik, rajasik, kemudian satya. Nah, satya ini yang membuat calm. Yang membuat calm itu banyak sayur buah ini ya. Ini adalah gambar food pyramid. Food pyramid ini juga bergeser. Dulu dianjurkan banyak tepung-tepungan. Ya, jadi paling bawah itu tepung. Tahun 2010 mulai bergeser. Dianjurkan mulai lebih banyak makan sayur buah-buahan. Kemudian sekarang masuk di wellness medicine. Wellness medicine makanannya bergeser lagi. Nomor 1 banyak sayuran hijau, kemudian baru buah-buahan gitu ya. Nah, terus piramidnya bergeser gitu ya. Daging ada tapi sudah tidak yang paling utama. Dianjurkan tidak terlalu banyak. Jadi dunia food pyramid pun bergeser sekarang. Kadang-kadang memang tidak semua dokter sudah memasuki bidang ini. Nah, tetapi memang di dunia kalau kita mau melakukan natural healing, wellness segala macam, banyak difokuskan terutama di makanan yang banyak sayur-sayuran. Nah, dari mana mereka mendapatkan proteinnya? Itu sering pertanyaan yang diberikan pasien. Sebetulnya quality protein terbaik itu adalah dari sayuran dan buah-buahan itu. Contohnya bayam. Di dalam bayam ada glycine. Di dalam daging juga ada glycine. Nah, jadi di dalam sayur dan buah, kalau kita membuat smoothie, itu ada protein yang baik. Kalau misalnya kita mau makan daging, bukannya tidak boleh, boleh. Ya. Tetapi lihatlah usus kita. Kalau usus saya sehat, saya makan apapun, no problem. Karena usus yang sehat mampu untuk menyaringnya dengan baik, mampu untuk mendigestnya dengan baik. Tapi kalau usus saya bermasalah, jangan daging terlalu banyak. Apalagi kalau dia sudah ada istilahnya yang tadi, dysbiosis dan sudah ada leaky gut. Leaky gut ini yang sering terjadi biasanya pada anak-anak autoimun. Nah, kalau sudah ada leaky gut, jangan daging terlalu banyak biasanya. Kalau kita
atau tubuh-tubuh yang sudah lupus, yang sudah penyakit autoimun, selalu mereka harus hati-hati. Oke, lanjut Pak Kusnen. Halo? Ya, lanjut Pak Kusnen. Nah, ini tadi saya tambahin ini alkali food dan acid food ya. Nah, ini lebih gampang, lebih umum dikenal orangnya. Ada alkali food, acid food. Acid food akan membuat tulang kita lebih keropos. Jadi makanan yang tinggi tepung-tepungan, daging-daging yang terlalu banyak itu sifatnya semua acidic. Itu tidak baik buat tubuh kita. Kalau kita makan terlalu banyak. Kalau kita makan tidak berlebihan, itu masih baik. Dalam arti usus kita mampu untuk mendigestnya dengan baik dan tidak menimbulkan proses pembusukan yang tinggi. Usus harus sehat. Ya. Kalau alkali food, ini cenderung akan menguatkan tulang. Jadi berbeda ya. Tetap berbeda lagi dengan Western medicine. Kemudian alkali food juga bisa prevent plaque formation in blood vessel karena kita lihat gambaran alkali food itu banyak sekali sayuran hijau. Di dalam sayuran hijau, itu chelation, iketan di tengah klorofil itu adalah magnesium. Magnesium itu regulator untuk hampir 300 enzim di dalam tubuh kita. Sehingga metabolisme bisa berjalan dengan baik. Asam lambung bisa diproduksi dengan lebih baik. Nah, sehingga kalau kita banyak makanan yang mengandung ini, otomatis sifat magnesium juga melebarkan pembuluh darah. Itu akan mencegah kita dari penyakit jantung. Kemudian juga stop calcium from accumulating in urine. Jadi karena sifatnya alkalin, dia akan melindungi kita punya ginjal. Jadi prevent kidney stones. Biasanya kan kalau batu ginjal itu ada dua, batu urat atau batu kalsium. Kalau kita banyak fokus dengan sayuran hijau, kita bisa menghindari batu ginjal. Tapi tetap ya, biasanya pengalaman kita dengan pasien mesti tetap dicari mengapa dia bisa batu ginjal. Sering sekali ada infeksi lain yang juga bergabung di dalamnya yang harus dibereskan. Kemudian fungsi guna alkali food yang lain adalah membangun tulang yang kuat karena dia alkali, ya. Jadi dia tidak mengambil mineral lagi dari tulang. Kemudian menurunkan muscle wasting karena dia juga ada protein di dalam. Kemudian reduce inflammation, mengurangkan proses peradangan jika ada peradangan di dalam usus. Oke, lanjut Pak Kusnen. Nah, jadi saya masukin acid dan alkalin, terutama dari Bu Regina minta mengapa kita harus banyak makan sayur dan buah-buahan, ya. Karena itu memang penting sekali. Nah, kira-kira kalau kita mau lihat komposisi makanan yang sehat itu kayak apa? Nah, kira-kira seperti ini deh platnya ya. Jadi bukan karbo yang banyak sekali, tetapi sayuran hijau, warna-warni, kemudian ada spices, herba-herbal di dalamnya. Nah, ini adalah komposisi makanan yang terbaik. Lanjut, Pak Kusnen. Nah, kita masuk yang berikut mengenai air. Fungsi air sangat banyak ya. Salah satunya kalau misalnya kita livernya kurang bersih, kita harus minum air banyak. Nah, cuma memang kesulitan kita adalah apa? Kita banyak minum air reverse osmosis sekarang. Ya sudah melalui proses penyaringan yang sangat banyak sekali. Kalau kita minum cairan yang dari reverse osmosis, itu bersih sekali ya. Jadi sehingga semua mineralnya sudah hilang karena benar-benar disaring. Itu sebetulnya kategorinya sudah dikatakan sebagai air mati. Sekarang kalau kita mau membuat air itu sangat memberi kesehatan yang maksimal buat kita, kita harus menjadikannya air hidup kembali. Nah, menjadikannya air hidup seperti apa? Itu ya dengan menjadikannya seperti infused water. Boleh kita tambahkan apa saja yang Tuhan ciptakan. Mau lemon boleh, iris beberapa masuk ke dalam. Kemudian juga boleh diberikan juga herbal, mau dikasih ginger sedikit atau apa sedikit boleh. Tapi bikinlah dia menjadi air hidup kembali dengan apa yang Tuhan ciptakan. Cemplungin ke dalamnya. Nah, kalau untuk air sendiri, jadi dia bisa memflush toksin keluar. Jadi seperti membersihkan, kalau misalnya liver tidak bersih, seperti got yang tersumbat ya. Kalau kita mau membersihkannya, otomatis cairan harus cukup. Jadi kita harus minum air dengan cukup. Jadikanlah air hidup yang kita minum itu ya. Tubuh manusia dia tahan kalau nggak makan berhari-hari, tapi kalau minum kita nggak. Minum karena sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air. Jadi jangan sampai kekurangan minum air. Kalau kita mau melihat apakah tanda saya kekurangan minum air, lihat aja bibirnya. Kalau kita mulai kekurangan cairan, biasanya bibir kita akan mulai kering.
Jadi kalau kita rasa bibir saya kok mulai kering, ya sebaiknya kita menambah cairan dengan lebih banyak. Ya. Lanjut. Nah, toksin. Sekarang di mana-mana kita hidup di tengah toksin. Ya. Apapun juga yang kita pegang di rumah, herbisida, pestisida, DDT. Saya akan bahas sedikit. Ya. DDT ini obat nyamuk. Obat nyamuk sebaiknya tidak dipakai di rumah. Daripada memakai obat nyamuk, lebih baik memakai kelambu. Karena DDT ini kategorinya toksin yang masuk dalam kategori kanker untuk wanita. Dia hormon disruptor. Untuk mungkin kita semprot dikit-dikit nggak terasa efeknya buat kita, tapi kalau long term, nah itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Dia sifatnya adalah karsinogenik untuk wanita, terutama dia hormon disruptor. Yang masuk hormon disruptor, jadi yang mengganggu hormon itu adalah obat nyamuk itu, herbisida, pestisida, karena ada banyak toksin logam di dalamnya. Kemudian plastik, jadi seperti BPA, itu juga kategorinya ini ya, hormon disruptor. Karena dia sifatnya xenoestrogen, jadi dia menyerupai komposisi estrogen dalam tubuh. Sehingga perempuan-perempuan yang ada kanker sebaiknya menghindari plastik, minuman-minuman dari gelas plastik, makan makanan dari piring-piring plastik, atau membeli makanan yang di kantong-kantong plastik. Gitu. Styrofoam juga kategorinya tetap sama, dia hormon disruptor. Kemudian juga, nah pembersih, cleaner, ini juga toksin buat kita sebetulnya. Ya. Ada whiteningnya juga biasanya di dalam pembersih sekarang. Kemudian cairan pemutih, pewangi, jadi hampir tidak bisa kita hindari saat ini, sehingga saya kira untuk menghindari ini semua, teman-teman alangkah baiknya belajar mengenal ekoenzim. Mungkin di antara teman-teman sebagian besar sudah banyak yang kenal itu ya. Ekoenzim akan membantu kita untuk membersihkan herbisida dan pestisida dari makanan. Kemudian juga membantu kita untuk membersihkan toksin-toksin yang terkandung di dalam cleaner. Ya, dalam apa yang kita sentuh, dalam apa yang kita makan gitu ya. Dan itu sangat mudah sekali membuatnya. Biasanya kalau untuk ekoenzim kita perlu satu sesi tersendiri biasanya. Biasanya di gereja kami sudah bekerja untuk membuat ekoenzim. Kami start pada saat waktu mulai COVID. Jadi waktu itu kita mulai memperkenalkan ekoenzim. Karena begitu setelah penyemprotan herbisida, pestisida beberapa kali, pastor pada sakit, kemudian juga suster-suster yang bekerja di sekretariat pada sakit, semua akhirnya waktu itu saya menghadap ke Romo kami, Romo Celsius, kemudian berbicara, nah kemudian saya perlihatkan mengenai ekoenzim, Romo katakan, waduh, ini yang kita tunggu gitu. Nah akhirnya kita mengadakan seminar di bawah seksi lingkungan hidup, dan sekarang gereja punya posko tersendiri untuk itu, yang baru dikunjungi Bapak Uskup saya kira beberapa bulan lalu, dan kami sudah menyemprot gereja 2-3 tahun terakhir ini seluruhnya yang memakai ekoenzim. Ya. Lanjut, Akusnet. Nah, jadi racun ini kalau semua racun begitu masuk ke dalam tubuh kita harus dibersihkan. Nah, yang tempat membersihkan racun ini semua adalah livernya kita. Apa yang kita sentuh, apa yang kita makan, semua toksin yang masuk harus dibersihkan di dalam liver kita. Sehingga liver ini, semua yang dicukupi, semua yang dibutuhkan liver untuk membersihkan diri, itu harus tercukupi. Baru liver kita akan mampu bekerja dengan lebih baik. Manusia akan menjadi sakit pada saat tubuh manusia ini diciptakan oleh Bapa di surga itu sempurna. Dia memiliki keranjang sampahnya. Dia memiliki kemampuan untuk membuang toksinnya. Tetapi pada saat toksin itu sudah terlalu banyak masuk, dan keranjang sampah kita penuh, dan kita tidak mampu membuangnya, di situ kita mulai sakit. Gitu ya. Dari pelan-pelan sampai lama makin berat. Lanjut, Agusnya. Jadi banyak ya, nanti teman-teman bisa baca apa saja. Kemudian olahraga teratur. Ini sangat penting sekali karena dia bisa menguatkan immune function kita, ya. Kemudian juga memperkuat tulang kita, sendi kita, semua. Kemudian olahraga itu akan mengeluarkan growth hormone. Banyak hormon yang diproduksi pada sakit olahraga. Growth hormone paling banyak diproduksi pada saat tidur. Nah, sehingga sangat penting. Tetapi pada saat kita olahraga, kita juga mengeluarkan hormon yang lain, seperti the mother of hormone, DHEA. Nah, itu juga diproduksi waktu kita berolahraga. Sehingga banyak manfaatnya jika kita melakukan olahraga secara teratur. Ya. Juga dia bisa mengeluarkan hormon-hormon lain yang bisa mengurangi stres dalam tubuh kita, ya, seperti serotonin, dopamin, apalagi kalau dilakukan dengan happy. Lanjut, Agusnet.
Ya. Nah, ini sinar matahari. Sinar matahari, orang banyak berbicara mengenai vitamin D saja, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Nah, mungkin yang perlu saya terangkan adalah banyak yang mengajarkan bahwa berjemur sinar matahari sebaiknya jam 10. Itu jangan ya. Berjemurlah antara jam 7.30 sampai jam 8. Dunia holistic medicine kembali kepada ancient traditional medicine. Jadi kalau di Ayurvedic medicine, the best time untuk berjemur matahari itu 7.30 sampai 8.30. Kalau di dunia ancient traditional Chinese medicine, berjemur matahari yang terbaik itu kira-kira jam 8 pagi. Berjemurlah paling sedikit 45 menit sampai 1 jam. Nah, kalau kita berjemur, yang banyak diterangkan itu kan adalah saat ini yang beredar, sebaiknya jam 10. Jam 10 itu sinar matahari gelombang pendek. Gelombang pendek itu akan menghanguskan dan merusak DNA. Sehingga untuk tubuh yang kurang sehat malah berisiko ya, karena akan meningkatkan free radical. Dan dianjurkan oleh mereka biasanya berjemurnya cukup sebentar aja gitu. Nah, padahal kita maunya berjemurnya agak lama ya, 45 menit sampai 1 jam dengan sinar matahari gelombang panjang. Karena dia akan menembus sampai kita punya paru-paru, sampai kita punya ginjal, sampai kita punya liver. Dan sinar matahari ini kerja dan manfaatnya tidak hanya untuk vitamin D. Tubuh manusia seperti tumbuhan juga. Kalau dia tidak berjemur matahari, dia mati. Seperti itu tubuh kita. Sinar matahari itu akan membuat tubuh kita berfungsi dengan baik. Akan banyak enzim pencernaan yang bisa berfungsi dengan baik. Akan banyak metabolisme tubuh yang bisa bekerja dengan baik dengan bantuan sinar matahari. Tanpa berjemur sinar matahari, banyak sekali yang tidak bisa berjalan dengan baik di dalam tubuh. Dan sinar matahari tidak urusan kulit saja ya. Sinar matahari itu setelah mengenai kulit kita, itu harus dikonversi di liver yang bersih dan ginjal yang bersih. Baru bisa dipakai oleh tubuh. Sehingga jangan berpikir bahwa, oh harus siang hari matahari kena kulit, berarti vitamin D terbentuk. Tidak sesimpel itu ya. Harus dibutuhkan liver yang sehat dan ginjal yang sehat. Lanjut. Nah, tidur. Tidur tadi saya katakan, tidur ini adalah obat nomor 1 juga. Ya, di dalam tidur, ibaratnya tidur itu kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, dengan para malaikatnya untuk bekerja. Jadi ada banyak sekali yang belum mampu diselami oleh dunia medis. Apa yang terjadi pada saat tidur? Ya. Tapi dalam dunia Ayurvedic medicine itu sebetulnya ada tubuh lagi yang bersifat physical body, kemudian ada energetic body, ada astral body, ada spiritual body. Nah, itu tidak saya bahas di sini. Tetapi pada fase tidur, body-body ini akan bekerja dengan fase yang berbeda. Sehingga tidur ini adalah saya menyerahkan, ibaratnya saya menyerahkan diri saya ke dalam healing di tangan Tuhan, sudah seperti itu dengan para malaikatnya. Ya. Sehingga ibaratnya kalau kita sakit, kadang-kadang, aduh sakit kepala luar biasa, kita tidur, bangun, wah udah lebih enak. Ya. Tidur juga adalah fase detoxification ya. Brain memperbaiki dirinya pada tidur. Nah, jadi tidur yang cukup, immune function kita bekerja dengan baik. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ya. Lanjut Pak Kusnen. Nah, only nature can heal. Ya. Berjalan di tengah nature. Jadi kalau kita ke tempat yang nature, semuanya masih bersih. Udara yang bersih, ibaratnya itu sudah memberikan kesembuhan buat kita. Apalagi kan di dalam udaranya akan banyak kandungan nitrogen yang baik. Kemudian juga di dalam dunia Ayurvedic ataupun traditional Chinese medicine mengenal istilah pancabuta. Pancabuta ataupun 5 unsur. Jadi seperti kalau di dalam dunia Chinese medicine ada logam, api, air, tanah seperti itu ya. Di ancient traditional Hindu ada earth, water, ada air, ether, space. Nah, jadi semua di alam ini, tubuh manusia ini unsurnya semua yang ada di alam ini seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke alam, itu akan memberikan healing yang baik buat tubuh kita. Ya, simpelnya seperti itu ya. Nah, zaman sekarang kita lebih banyak memegang HP. Sebetulnya itu berisiko untuk kesehatan kita ya, karena energetic body-nya akan terpengaruh. Sehingga kalau kita berjalan ke alam, jalan pagi berjalan di atas rumput, grounding ya, itu juga akan menyerap energi negatif kita ke bumi.
kemudian naik gunung, ya. Menyesuaikan diri dengan kondisi fisik kita ya. Kalau tidak terlalu kuat ya paling daerah yang banyak pohon aja jalannya. Semuanya akan mengobati tubuh kita sebetulnya. Sehingga nature itu betul-betul adalah salah satu obat buat kita. Lanjut. Ya. Stres ini sebetulnya banyak sekali yang bisa dibahas, tetapi saya bahas sedikit saja. Penyebabnya pasti banyak sekali dalam hidup kita. Tetapi pada saat stres itu kortisol kita akan naik. Itu hormon stres. Kalau kortisol naik, otomatis pembuluh darah akan lebih kaku. Otomatis tensi akan naik. Kemudian juga stres untuk waktu yang pendek, tubuh kita akan aman. Stres untuk waktu yang panjang, akan terjadi pemecahan protein dalam tubuh, ya, akan terjadi pemecahan lemak dalam tubuh, karena dibutuhkan untuk membuat maintain cortisol level. Karena tubuh kita stres. Tuh yang mungkin yang penting sekali teman-teman tahu adalah stres tubuh manusia, dia tidak bisa membedakan sungguh-sungguh stresnya ini fisik atau pikiran. Sehingga kita harus waspada. Stres karena saya sakit, itu fisikalnya yang stres. Tapi pada saat misalnya kita dibicara, misalnya contohnya seseorang ngomongin saya, kemudian saya memikirkannya, saya pikirkan, aduh saya bau kambuhan nih, saya nggak puas, saya pikirin lagi, saya pikirin lagi, marah di dalam hati berkepanjangan, kita simpan. Itu tanpa kita sadari, kita nggak bikin apa-apa, duduk aja, tetapi tubuh saya bekerja keras dan dia stres. Sama reaksinya. Ya, sehingga kita harus sadar itu, putus itu, ya kan, lepaskan semua itu, serahkan semua ke tangan Tuhan. Jadi calm the mind, tenangkan dengan cepat supaya tubuh saya bisa harmoni kembali. Itu kalau tidak berkepanjangan itu tetap reaksinya akan sama ya, long term stress, katabolik, tubuh akan menghancurkan. Terjadi pemecahan protein, terjadi pemecahan lemak karena harus maintain dia punya blood sugar di dalam darah. Berkepanjangan, ini akan induce segala macam penyakit. Akan merangsang timbulnya semua penyakit-penyakit lain. Lanjut, Pak Kusnet. Nah, jadi lihat ya. Pada saat kita stres, apalagi yang terjadi di situ? Jadi pronogluconeogenesis, itu yang tadi saya sebutin, akan terjadi pemecahan protein, itu ya, lemak. Kemudian akan terjadi acidity di dalam blood. Mengapa bisa begitu? Pada saat kalau saya lagi doa, misalnya, coba perhatikan. Nafas kita akan panjang, pendek, gitu. Ya, jadi panjang, buang panjang, lepas panjang, tarik panjang, lepas. Karena pikiran kita tenang. Gitu. Tapi pada saat kita stres, tanpa kita sadari, nafas kita akan pendek-pendek. Nah, nafas yang pendek-pendek ini akan menyebabkan akumulasi CO2 dalam tubuhnya. Blood akan bersifat asam. Itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi banyak yang mempengaruhi tubuh kita. Nah, kalau terjadi pemecahan protein berkepanjangan, akibatnya kita akan susah tidur. Nah, ini juga salah satu gejala yang banyak ditemui pada saat seseorang habis vaksin COVID. Saya lihat di para wanita yang terutama usia 45 tahun ke atas atau 50-an. Lanjut, Pak Kusnet. Nah, untuk mengurangi stres, kita perlu melakukan beberapa action. Bisa dengan Tai Chi, ya. Karena Tai Chi ini terutama setiap gerakan di dalam Tai Chi itu menggabungkan harmonisasi 3 element, mind, ya, jadi bodinya, energy, and the mind terutama. Nah, dia akan menaikkan energi dan memperbaiki kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Kemudian Tai Chi itu ciri khasnya adalah deep breathing. Nafas panjang, buang. Nafas panjang, buang. Gitu ya. Nah, nafas yang panjang ini akan meningkatkan kadar oksigen yang tinggi di dalam darah. Dan itu akan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Ya. Banyak fungsinya Tai Chi ini. Dan biasanya Tai Chi juga dikenal dengan meditation in action. Dengan nafas yang panjang, kita akan calm the mind. Ya. Maju Pak Kusneng, sedikit. Jadi, nah di dalam yoga juga sama. Yoga itu selalu tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Jadi dengan breath is life. Jadi nafas itu adalah energi kehidupan. Itu yang selalu diajarkan dalam yoga juga. Jadi nafas itu fungsi salah satunya juga membersihkan energi negatif di dalam tubuh. Yang biasanya mereka kenal sebagai cakra. Jadi kalau energi ini keblok, otomatis penyakit akan masuk. Karena tidak akan terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kan.
Nah, fungsi daripada yoga salah satunya adalah itu ya, clear energi negatif, membersihkan energi negatif, membersihkan pikiran negatif ya. Karena dengan mengontrol pernafasan yang panjang, kita akan mengontrol kita punya the mind. Gitu. Nafas panjang, tubuh akan calm ya, karena hormon parasimpatik di dalam tubuh akan diproduksi. Kalau kita stres, hormon parasimpatik akan diproduksi. Kalau kita rileks, parasimpatik yang diproduksi. Nah, kalau kita stres, simpatik. Jadi dia akan nafas pendek-pendek, tekanan darah lebih kaku seperti itu. Ya, pembuluh darah lebih kaku. Tapi kalau parasimpatik, nafas panjang, pembuluh darah lebih rileks. Semua menjadi rileks. Ya. Itu baik buat tubuh kita. Dan hormon-hormon bagus akan diproduksi pada saat kita rileks. Ya. Dia akan menurunkan tingkat stres kita. Jadi kortisol level kita juga akan turun. Ya. Lanjut, Pak Kusne. Nah, meditation. Jadi the mind, the body, and spirit. Biasanya kalau orang belajar Tai Chi atau belajar yoga, mereka mengolah nafas, banyak fokusnya di sana. Tetapi meditation beda. Meditation saya kira kita juga connect dengan kita punya soul, ya, terutama di dalam. Nah, salah satu fungsi yang terbaik di situ adalah connect the soul. Kita membangkitkan kembali healing energi yang berasal dari Tuhan di dalam. Jadi di dalam dunia Katolik, saya kira nanti Romo bisa menjelaskan lebih banyak hal ini, sehingga saya tidak berpanjang-panjang di sini. Lanjut, Pak Kusne. Nah, yang paling penting di atas semuanya adalah doa ya. Doa ibaratnya brain akan berada di gelombang delta ya, sehingga ibaratnya pada saat kita benar-benar pasrah, kita menyerahkan seluruhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kemudian kita menghidupkan juga the soul, spirit itu di dalam tubuh, di dalam energi yang berasal dari Tuhan dalam tubuh kita. Kemudian juga menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, otomatis hormon yang bagus akan diproduksi semua karena brain berada di gelombang yang berbeda. Oke, saya tidak berpanjang-panjang juga. Lanjut, Pak Kusnen. Oke, saya kira itu saya serahkan kembali ke Pak Kusnen mengenai doa dan segalanya, nanti biar dari Romo akan lebih dalam. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Mustika. Dengan adanya presentasi yang barusan kita dengar, saya percaya kita semua melihat lagi ya ke dalam diri kita. Mungkin ini ada yang perlu kita perbaiki, ada yang sudah kita lakukan. Ayo yang baik kita lakukan terus. Seperti tadi dokter katakan, kesehatan itu adalah keseimbangan yang harmoni, yang koneksi antara struktur biokimia dari tubuh kita dan juga mental, emosi, pikiran, jiwa kita, dan juga roh. Jadi memang harus seimbang. Dan seperti dokter katakan, begitu panjang, runut, dan sangat bagus. Intinya adalah saat ini, only nature can heal. Back to nature. Jadi saatnya kita saat ini kembali kepada alam. Apa yang Tuhan sudah ciptakan, kita kembali, baik itu makanan-makanan yang tadi dokter sebutkan, dan juga kita menghindari toksin dan segala macam, air yang cukup, sinar matahari yang sangat baik, tidur yang cukup, dan paling penting adalah doa. Itu yang akan membuat bukan cuma tubuh kita yang sehat, tapi juga terutama rohani kita yang sangat-sangat berarti di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Romo Niko, bisa minta pencerahannya Romo untuk presentasi dari Dr. Mustika. Dipersilakan. Dr. Mustika telah menerangkan dengan kita sangat baik malam ini tentang banyak hal tentang kesehatan ya. Rasanya saya dari sudut iman Kristiani atau dari sudut boleh dikatakan spiritualitas atau teologi lah boleh dikatakan, secara iman Katolik memang tubuh kita adalah bait Roh Kudus, artinya tubuh kita adalah tempat kediaman Allah, Trinitas. Dan kita setelah dibaptis, tubuh kita ini memang menjadi tubuh yang disucikan.
Oleh sebab itu, setiap kali misalnya, maaf kata, ada orang yang meninggal, tubuhnya juga direciki dengan air suci, kemudian didupai, karena tubuh itu sendiri berasal dari Allah. Dan kita harus melihat hidup kita itu secara holistik, baik secara fisik maupun spiritual. Kita tidak bisa, kita tidak menganut paham dualisme, artinya paham yang mengagung-agungkan roh tetapi meninggalkan tubuh. Tapi kita menganut paham dalam iman Katolik itu suatu paham yang holistik, artinya badan kita juga turut memuliakan Tuhan. Badan kita juga turut menjadi kesaksian bagi orang lain. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa kesehatan kita tidak boleh berpusat kepada egosentrisme, artinya kepada diri kita sendiri. Kesehatan itu harus selalu tertuju kepada pemaknaan dari kasih dan pelayanan, sehingga apapun yang kita lakukan nanti ada yang disebut dengan segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Segala sesuatu adalah milik Allah. Segala sesuatu kita terima dari Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen setelah dibaptis, tubuh kita juga turut mengalami penebusan dari Allah. Artinya kita tidak menganut paham dualisme. Artinya karena kita beriman maka jiwa tidak. Kita sudah menganut paham teologi baru bahwa tubuh kita juga adalah sesuatu yang suci, yang mulia. Kita tidak mengatakan tubuh kita itu jahat, tetapi bagaimana kita menjadikan tubuh kita juga adalah menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian dari segi meditasi Kristiani untuk zaman sekarang banyak juga dipengaruhi dengan metode-metode meditasi timur. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa meditasi timur itu cenderung kepada kekosongan, artinya mengosongkan pikiran, mengosongkan diri. Padahal kalau kita mau melihat, kalau kita mau sesuai dengan ajaran Kristiani, meditasi untuk kesehatan adalah juga untuk menjadikan kita bersatu dengan Tuhan. Menjadikan kita semakin pribadi yang bersatu dengan Tuhan. Dalam arti bahwa kita mengadakan meditasi, ada satu pribadi yang kita renungkan, yakni Yesus Kristus sendiri. Bukan kekosongan, bukan menjadi istilah dalam Buddhisme itu moksa. Kita tidak seperti itu. Kita ada pribadi yang kita renungkan, yakni Yesus Kristus. Oleh sebab itu, cara-cara meditasi Kristiani itu harus tetap kita perhatikan dengan ajaran kitab suci dan cara berdoa yang diajarkan Kristus kepada kita, yakni terjadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Karena sering terjadi bila kita salah kaprah dalam bermeditasi, kita terlalu menekankan kekuatan fisik kita, olah pernafasan kita, semuanya seolah-olah terfokus kepada tubuh kita sendiri. Kita lupa bahwa kita sedang berkontak dengan yang ilahi. Setelah kita dibaptis, kita dipersatukan dengan 3 pribadi Allah, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita bersatu di dalam persekutuan itu, komunio cinta kasih itu. Maka dalam doa dan meditasi, yang pertama harus kita sadari bahwa kita adalah pribadi yang dicintai oleh Allah. Setiap pribadi yang merasakan pribadi yang dicintai oleh Allah, secara mental dan spiritual dia pasti akan lebih sehat. Karena dia merasa dikasihi, diampuni, diterima oleh Allah. Dan kemudian kita harus merasakan bahwa dalam doa-doa kita, kesehatan penting. Tetapi apabila pun kita sakit, kita tidak boleh mengatakan bahwa penyakit ini berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Kadang-kadang Allah mau menegur kita memang dengan sakit yang kita terima. Tetapi ajaran iman kita mengatakan bahwa walaupun kita sakit, kita harus mempersatukan sakit kita dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Kita tidak pernah sakit sendirian. Kristus sendiri
juga telah mengalami penderitaan yang nyeri di kayu salib. Tapi bukan berarti kita mencari-cari supaya diri kita sakit. Karena ada hal-hal tertentu di luar dari kendali kita. Walaupun kita betul menjaga kesehatan kita, ada saja bisa penyakit datang kepada kita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa penguasa hidup manusia bukanlah diri kita, bukanlah kekuatan kita, tetapi Allah sendiri adalah penguasa dari seluruh kehidupan kita. Dan kita ingat pesan Santo Paulus, baik sehat maupun sakit, baik kematian maupun penderitaan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita semakin menuju kepada Kristus, baik dalam sehat maupun dalam sakit. Kita percaya kita tidak pernah bisa dipisahkan dari cinta kasih Kristus. Tips-tips kesehatan yang diberikan dokter sangat berguna bagi kita. Mari kita harmonikan dengan iman kita bahwa baik sehat maupun sakit kita tetap milik Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan kita sama di hadapan Tuhan. Entah sakit, entah sehat, kita tetap milik Tuhan. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, entah baik waktunya atau tidak baik waktunya, wartakanlah Injil. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita sekarang, mungkin kita ada yang sakit sekarang, jangan pernah bersedih, tetapi optimis, karena ternyata dikatakan dokter tadi, optimisme juga itu membangkitkan kesehatan imun yang lebih kuat di dalam tubuh kita. Maka tetap berpengharapan. Oleh sebab itu, bila kita saling mencintai, kata Santo Paulus, kita akan lebih sehat. Karena dikatakan Santo Paulus, walaupun kita mengetahui berbagai-bagai bahasa, berbagai-bagai ilmu, tapi bila kita tidak mencintai, kita sama sekali tidak berguna. Cinta itu sangat memberikan kesembuhan. Jadi suatu waktu kita bisa memanggil ahli psikologi untuk berbicara kepada kita tentang cinta di LPF ini. Mungkin akan semakin holistik keluarga kita, kekeluargaan kita di LPF akan semakin panorama kita akan semakin luas. Begitu yang bisa saya tambahkan, Dr. Yulce. Terima kasih.